Beberapa waktu lalu ada billboard yang viral, diomongin orang, di-share ke sosial media. Banyak juga yang bilang, wah ini S4, bukan S3 lagi, dibilangnya S4 marketing katanya gitu ya. Nah kita mau bahas nih soal itu ya. Halo, saya Ignatius Suntung, selamat datang di Marketing. Ya, jadi beberapa waktu lalu ada satu billboard, saya juga akhirnya lihat ya, awalnya lihat tuh di sosial media ada yang share gitu ya, bilang wah ini dia nih S4 marketing ya. Terus akhirnya saya lihat karena billboard itu yang saya lihat ya, nggak tahu kalau ada di titik lain ya, tapi saya cuma lihat di satu titik itu di jalan Jalan Tol Kebonjeruk situ lah ya, dari arah Serpong menuju ke dalam Jakarta. Ini billboardnya Sasa gitu, jualannya MSG alias micin kalau kita biasa nyebutnya ya. Jadi gambar packaging Sasa, dalamnya ada ikan cupang, terus habis itu headline-nya isinya penuh gizi, bungkusnya bisa untuk ikan cupang gitu ya. Nah, apa benar tujuannya untuk ikan cupang? Banyak yang mikir gitu ya, orang-orang yang awam gitu. Walaupun bisa aja sih gitu, namanya bungkus plastik apa aja juga bisa gitu. Tapi saya yakin billboard ini dan Sasa tidak berusaha menjual bungkusnya buat ikan cupang gitu ya. Nah, tapi kenapa dilakuin? Saya ngebayang-bayangin dulu kreatif briefnya gimana. Ini kalau nggak salah agensinya Vlog nih ya, kalau nggak salah yang bikin ya. Saya ngebayangin kreatif briefnya apa sih, what to say-nya apa sih. Dugaan saya mungkin disuruh ngomongin soal gizi gitu ya, which intangible. Ngomongin gizi itu kan nggak bisa dijelasin, ya bisa dijelasin tapi nggak bisa dirasain, agak ngambang aja gitu ya. Makanya mungkin ngomong gitu aja supaya setidaknya orang ingat gitu ya. Atau mungkin kreatif briefnya cuma ngomongin awareness aja gitu ya. Itu yang kita coba tebak-tebak, dan pola yang sama sebenarnya sudah dilakukan Sasa dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Ngomongin micin generation, di tengah omongan micin itu bahaya gitu kan. Ada yang bilang, aduh jangan banyak-banyak micin, bikin bodoh lo, nggak sehat lo gitu kan. Tapi satu-satunya yang tangible dari micin, kalau buat saya pribadi setidaknya, itulah bikin aus aja gitu kan. Kalau habis makan makanan yang micinnya banyak itu aus gitu ya. Tapi bikin aus nggak kerasa bahaya buat orang-orang. Jadi ya buat orang kayak ya udahlah gitu. Nah, sementara benefitnya makan micin itu tangible banget, emang enak gitu kan. Dan anak-anak muda sekarang, generasi sekarang itu kalau di kantor kayak aduh yuk cari micin dulu yuk gitu, cari cemilan intinya gitu kan. Jadi gimana kita memahami ini? Pertama kita harus ngerti bahwa MSG atau micin itu kategori yang intangible. Bisa ngomong bikin enak, tapi nggak bisa ngomong lebih enak dari sebelah gitu ya. Karena nggak bisa diukur, ngomongin rasa itu kan subjektif. Bahkan ketika objektif pun tetap aja nggak ada alat yang bisa ngukur mana yang lebih enak dibanding yang mana. Gitu. Bahannya tuh technical ya, namanya aja monosodium glutamat gitu ya. Jadi orang nggak bisa bandingin bagusan yang mana sih gitu. Lihat mana yang lebih oke juga nggak bisa. Sama kayak kecap gitu, bilangnya selalu paling enak. Makanya kalau campaign yang self claim bilang wah kita produknya paling bagus, orang suka ngomongnya itu jualan kecap tuh ya. Karena kecap juga nggak bisa dibandingin, sebenarnya intangible gitu ya. Micin ini lebih susah dari kecap karena kecap itu masih ada kekentalan yang bisa dijual. Micin itu teksturnya terlalu kecil, begitu dimasukin dicampur ke bahan apapun itu juga, terus habis itu ya larut gitu. Jadi makin nggak bisa lagi diukur gitu, nggak ngerubah tekstur makanannya juga. Kalau kecap itu dikasih kecap itu bisa jadi lebih kental kuahnya atau apapun, ini nggak bisa gitu. Dan parahnya lagi nggak ada keunikan yang relevan sebenarnya. Uniknya ada gitu, tapi relevan apa enggak itu debatable. Sasa terakhir juga bikin campaign mengandung vitamin ini itu gitu ya, tapi ya balik lagi gitu kan. Vitamin tuh nggak bisa dirasain. Orang makan micin, ya nggak ada orang makan micin sih. Orang menambahkan micin di makanan gitu ya. Itu juga bukan dalam rangka untuk mencari kesehatan gitu, tapi mencari kenikmatan gitu. Jadi ngomongin sehat juga apa ya? Apakah tepat apa enggak, dan itu sebenarnya juga bisa bahaya gitu ya. Untuk low educated itu boleh nih ada vitaminnya gitu, sehat nih dan lain sebagainya gitu ya. Tapi buat yang well educated, mungkin mereka mikir udahlah nggak ada vitamin juga nggak apa-apa gitu kan. Toh kita nyari enaknya bukan sehatnya gitu. Jadi situasinya sulit banget gitu ya. Nggak bisa klaim sesuatu yang bisa diukur, yang tangible, tapi tetap harus diomongin gitu ya. Dan playernya banyak banget yang semuanya tidak punya keunikan. Jadi gamenya di kategori micin adalah game awareness and likability. Artinya peperangannya itu lebih gimana ngebangun awareness,
dan kesukaan orang terhadap brand ini. Gimana cara jadi top of mind, diinget orang, diomongin orang gitu ya. Memanfaatkan mirror exposure effect, lagi-lagi istilah ini saya sebut gitu ya, kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih familiar gitu ya, karena kita ngerasa aman ketika ini familiar. Kalau ada apa-apa nanti bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau jelek masa iya dia jadi paling familiar dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru bangun likability gitu. Caranya banyak, bisa dari packaging menarik, iklan menarik gitu ya, gaya bahasa yang senada sama konsumennya, bangun kedekatan gitu ya, dan akhirnya kalau itu udah dibangun jadi preferable, jadi udah saya pakai ini aja deh. Dan ujungnya bangun placebo, ini lebih menarik lagi. Placebo itu apa? Kalau orang sakit datang gitu ya, sakit psikosomatis gitu, sakit karena perasaan, datang ke dokter, terus habis itu dikasih kapsul kosong itu namanya placebo pill gitu, dikasih kapsul kosong. Kapsul itu kan sebenarnya bukan obat, isi dari kapsul yang obat gitu. Kapsulnya kosong, dikasih terus diminum, iya manjur dokternya. Padahal ya itu tadi, itu placebo pill. Jadi mensugesti kita karena sakitnya juga karena sugesti, gue kayaknya sakit deh. Gitu. Jadi begitu udah ke dokter aja, bahkan sering kali yang psikosomatis, nggak usah dikasih obat, udah datang ke dokter aja sakitnya sembuh. Gitu. Karena sebenarnya dia cuma sakitnya itu tadi. Tapi itu tadi, brand ini ngebangun punya efek placebo juga untuk ngedorong orang bahwa lu kalau udah pakai brand ini jadi begini loh dan sebagainya. Nah jadi di kategori ini juga bisa bermain-main placebo gitu ya. Micin juga sama gimana caranya ngebangun persepsi enak, bahkan ketika nggak bisa dibuktiin, sama kayak Pepsi Challenge yang saya pernah cerita gitu ya. Orang selalu pilih Pepsi ketika blind test, tapi sebenarnya begitu nggak blind test orang pilih Coca-Cola karena brand Coca-Cola mensugesti orang untuk ini enak. Nah, apa yang menarik dari si Sasa ini? Saya melihatnya pertama, Sasa ini nge-riding the wave gitu ya. Ketika campaign ini dilakukan, bukan cuma yang cupang ya, tapi dari yang sebelum-sebelum yang micin generation segala macam. Ini kan momen di mana orang ledek-ledekan, kebanyakan micin lu gitu kan, anak micin lu. Nah jadi micin ini udah keburu disebut dan jadi relevan buat orang. Kata kunci micin ini men-trigger orang untuk ini apa sih gitu. Karena udah banyak disebut dan lagi jadi omongan. Ada istilah yang cocktail party effect, saya juga pernah cerita gitu ya. Kita ke kawinan orang, fokus ngobrol sama teman lama yang udah gak ketemu gitu ya. Fokus kita pay attention ke sini gitu ya. Orang lewat ngomong kita nggak dengar dia ngomong apa, tapi kalau lewat tapi itu habis itu dijemput nama kita nengok. Itu cocktail party effect karena nama kita relevan buat kita. So ini juga sama. Micin itu sesuatu yang relevan pada saat itu ketika lagi banyak diomongin, orang ngomongin kebanyakan micin dan lain sebagainya, sehingga itu dimanfaatkan untuk bikin orang narik. Ketika ngomongin micin terus jadi attention grabber dan orang nengok gitu ya. Nah jadi sebelum explore bikin cerita yang macam-macam, kata penggunaan micin itu juga jadi attention grabber yang bagus banget. Nah kedua, ini juga menarik banget. Ini pinter banget ya. Jadi Sasa ini make fun of a bully gitu. Bully tahu ya, bullying ya. Ketika orang dibully itu apa sih bahasa Indonesia? Tapi yang ngebully gitu ya. Belajar dari kasus bullying. Ketika orang dibully, orang punya, korbannya ini punya beberapa pilihan. Satu diem aja. Yang akhirnya persepsi orang tuh kan, bener kan emang dia layak dibully gitu kan, emang dia begitu sesuai tuduhan. Makanya dia nggak bisa balas, dia diem aja gitu. Dan semakin rame dibully, orang makin terus-terusan karena dia yang dibully itu membiarkan. Opsi kedua adalah jawab secara logis. Enggak, saya enggak begitu karena gini-gini. Jawabannya logis dan lugas gitu ya. Respon orang ini orang jawabnya cupu banget, pantas saya dibully gitu kan. Udah, lanjutin bully deh gitu ya. Yang ketiga adalah ini yang cara yang dipakai sama Sasa. Make fun of it gitu. Jadi make fun of a bully gitu. Jadi jadiin bulian sebagai bercandaan balik, tunjukin enggak sakit hati, justru bawa sebagai sesuatu untuk mengakrabkan gitu ya. Terus orang akhirnya jadi berpikir ini orang asik banget ya, dibully nggak sakit hati, terus malah ya dibawa seru-seruan aja gitu kan. Contohnya apa? Misalnya gini deh, kita biar kebayang ya. Kalau dibully, wah lu anak mami, lu anak manja. Nah, opsi yang pertama yang diem aja, makin confirm, sikat aja terus gitu ya. Yang kedua jawabannya logis, aku bukan anak mami, cuma mamiku sayang banget sama aku gitu ya. Karena aku anak satu-satu, makin membuktikan dia anak mami gitu ya. Yang ketiga, dibilang lu anak mami lu, terus dia bilang iya dong anak mami, enak makanan, minuman, baju disiapin gitu. Pergi pulang dijemput, mau apa-apa tinggal minta. Lu ngiri aja kan, nggak bisa begitu kan. Tuh, kayak gitu-gitu, terus akhirnya orang jadi kayak tidak melanjutkan membuli karena tujuan orang membuli itu kan sebenarnya membuat orang sakit hati. Ketika orang yang sakit hati makin disikat karena tujuannya tercapai. Tapi ketika enggak ya sudah. Tujuannya gagal dan ya sudah gitu ya. Nah Sasa menggunakan pendekatan ini menurut saya ya. Dari perspektif saya memanfaatkan bulian micin itu sebagai sesuatu untuk seru-seruan. Dan bahkan mereka mengklaim sebagai micin generation gitu ya. Jadinya nggak dibully lagi. Tujuan menyakitinya
ya walaupun yang dibully bukan Sasa ya, tapi ya udah akhirnya jadi seru-seruan dan malah jadi identitas gitu ya. Sekalian udah dikenal dengan bulian tersebut, ya udah sekalian aja gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah play the controversy gitu ya. Jadi Sasa juga cukup piawai untuk mainin isu-isu di gray area. Ini menarik. Ada perusahaan dan pengusaha yang risk averse itu melihat gray area sebagai black area. Jangan masuk, bahaya gitu. Tapi yang berani mereka ambil gray area ini sebagai white area dengan keuntungan lebih baik dari white area, karena gray area ini kontroversi gitu kan, bikin orang waduh, nengok kok dia berani ya main di area ini. Nah, manusia pada dasarnya tuh suka sesuatu yang near miss. Gray area ini sama kayak near miss. Bungee jump, loncat dari atas gitu ya, kayak lu mau mati loh tapi diikat, kan near miss gitu ya. Nah, itu gray area. Wah, mati apa enggak ya? Oh, enggak. Oh, ya udah. Film action juga selalu ada yang near miss gitu kan. Wah, Mission Impossible, Die Hard, apapun gitu. Pasti udah mau ujung dulu, udah mau mati terus akhirnya menang lagi gitu ya. Itu juga sama, itu gray area. Mati apa enggak ya? Ketika ada di tengah-tengah antara mati apa enggak ya, itu jadi seru gitu. Nah, itu juga kenapa katanya perempuan lebih suka bad boys, karena alasannya sama, banyak near miss-nya, nggak biasa, banyak sensasi, banyak cerita dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kontroversi ini menarik selama area yang kita pakai ini cukup aman gitu ya. Dan kontroversi ini menarik karena ini di luar prediksi. Kan otak manusia tuh berusaha memprediksi. Oh, kalau kalau orang ngomongin micin gitu ya, orang mikirin ini sesuatu yang nggak bagus diumbar-umbar gitu. Nah, begitu diumbar, itu jadi keluar dari prediksi otak kita, sehingga kita malah jadi ngelihat, kok malah diumbar ya, kok dia malah klaim micin generation ya. Ketika semua orang bilang micin itu jelek dan sebagainya. Akhirnya otak ngikutin. Dan ketika ngikutin pengen tahu gitu loh, kok di luar prediksi saya, akhirnya gimana ya, endingnya gimana ya. Supaya otak juga bisa update database bahwa micin jangan-jangan nggak perlu dihindarin, jangan-jangan nggak bahaya dan sebagainya gitu ya. Terus akhirnya narik perhatian, bikin orang follow, dan akhirnya jadi lebih diingat gitu. Otak engage panjang proses dari awal sampai akhir, nungguin what next nih, abis ini apa gitu. Tapi nggak cukup mengancam, karena ya udahlah, micin nggak bikin orang mati gitu ya, katanya kan gitu. Nah, terus selanjutnya out of the box gitu ya. Jadi masih soal kebiasaan untuk memprediksi. Otak memprediksi, kalau orang begini terus nantinya apa ya. Nah, penggunaan ikan cupang itu di luar dugaan. Gak ada yang menduga bungkus plastik itu bakal dipakai ikan cupang gitu ya. Otak gagal predik gitu, kayak terus mau ngomong apa sih? Ngomongnya cupang itu benar-benar di luar dugaan, tapi nggak bahaya sama sekali. Akhirnya jadi diingat karena di luar prediksi gitu. Jadi otak itu menangkap sesuatu yang di luar prediksinya dia. Karena otak merasa gagal untuk mempredik, makanya kok nggak sesuai ya, kemana sih? Ya, akhirnya jadi diingat gitu ya. Nah, terus yang juga penting adalah dengan cerita-cerita begini, dengan gaya bicara yang seperti ini, Sasa ini ngebangun story untuk di-share. Salah satu benefit dari materi kreatif si cupang ini kan sebenarnya adalah nge-trigger people untuk orang nge-share, karena ini punya social currency. Orang suka sesuatu yang disukain orang gitu ya, sehingga konten-konten yang akhirnya diomongin itu akan di-share. Nah, kalau kita suka sama sesuatu, kita punya berpikir tendensinya orang juga akan suka sama sesuatu itu, makanya kita nge-share ke orang lain supaya orang juga suka, dan ketika orang suka, kita disukain juga sama orang itu. Nah, jadi konten-konten ini memiliki efek punya sesuatu untuk di-share dan disukain sama orang. So, kesimpulannya Sasa bermain di kategori yang intangible, nggak unik, persaingannya ketat, playernya banyak, nggak ada yang bisa buktiin mana yang lebih bagus, mana yang enggak gitu. Akhirnya gamenya awareness dan likability, perception bermain, strategi untuk ngelakuin segala cara untuk bangun awareness ini penting untuk di-share, diomongin, awareness-nya naik, reach-nya luas, impression-nya tinggi, mere exposure effect terbentuk, orang punya kecenderungan untuk memilih sesuatu yang dikenal gitu. Nggak berhenti di situ, tambah likability-nya lagi, isunya relevan, kontroversi, iya tapi masih di level yang aman gitu, kasih bahan untuk bangun social wealth. Jadi good job buat tim Sasa dan agensinya meng-create sesuatu yang juga menarik ya, walaupun menarik untuk juga bisa tahu hasilnya gimana. Oke, untuk menambah seru episode kali ini seperti biasa ada quiz sebagai berikut. Pemenang dan jawaban dari episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu jangan sampai kelewatan
saksikan terus marketing. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.